Pedangdut Jenita Janet semakin lengket dengan pengusaha Danu Sofwan, kekasihnya. Pelantun lagu 100% setia ini merasa beruntung memiliki kekasih yang setia menemaninya ke berbagai acara selebriti. Seperti kemarin, Janet tampil di red carpet sebuah acara bersama Danu. Duda mapan yang menjadi CEO sebuah perusahaan kuliner itu seolah berhasil membuat hati Janet kelepek-kelepek. Di depan awak media, mereka kembali menegaskan keseriusan hubungan mereka. Ya kita quality time aja karena memang dia sibuk banget. Kerja pagi, pulangnya malam. Lebih dari office hour ya. Jadinya ketemunya setiap ada waktu ya udah kita jalan, makan gitu. Ya, Janet dan Danu tinggal selangkah lagi menuju halal. 2 minggu lalu, mereka sudah melakukan pre-wedding super romantis di sejumlah tempat eksotis. Kabarnya, Janet dan Danu juga sudah mendesain kartu undangan pernikahan, plus membooking gedung tempat mereka resepsi dan mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Lalu benarkah Janet dan Danu akan menikah akhir tahun ini? Pengennya secepatnya ya, insya Allah. Iya, kembali lagi. Mungkin buat teman-teman yang mengira bahwa cepet banget move on, pantesan kemarin pengen cepet-cepet cerai itu karena udah punya pasangan yang baru. Sama sekali, kita berdua punya cerita masa lalu yang memang nggak sama. Tapi kita sama-sama pernah gagal, intinya kayak gitu. Dan balik lagi, untuk bisa menerima satu sama lain tuh itu kita nggak mudah. Ada beberapa bulan, beberapa waktu yang memang kita mesti belajar. Aku belajar tentang dia, dia pun belajar tentang aku. Jadi buat para netizen pemirsa ini untuk bisa menggabungkan dua hati yang pernah gagal ini nggak mudah sama sekali. Kita berdua sama-sama trauma, gitu. Tapi gimana caranya bahwa siapa tahu kita memang dijodohkan untuk bisa bersama ya. Ini mungkin udah ketentuan Allah gitu. Ya, banyak panggilan sama, banyak banget. Apa gitu? Kajaret apa kajaret? Oh banyak ya. Manggilnya? Ntar endul lah, ntar. Serius. Encul, endul apa ya, banyak deh pokoknya. Endul. Enggak lah. Endul. Mama Is itu mah, endul tak endul ke endul. Udah. Wedding seperti apa? Prewednya malah kita senangnya yang santai, yang memang enggak yang prewed harus terkonsep ini. Kita ini aja. Jadi di sela-sela dia waktu kosong, aku langsung culik dia, bawa ke studio. Foto nggak? Foto. Iya. Jadi aku nyiapin semua, dia yang siap tinggal senyum-senyum doang gitu-gitu. Karena aku tahu dia nggak punya waktu buat ngurusin itu. Udah, dan dia hebatnya dia nyiapin semua sendiri sih, keren. Bertemu Danu, bak anugerah dari Tuhan bagi Janet. Pasalnya, saat hatinya panas kerontang menghadapi sidang cerai dengan Alif Hedi Nurmaulid, kehadiran Danu, bak oase yang menyejukkan hatinya. Danu yang dikenal sebagai Raja Cendol Indonesia adalah sosok pengusaha gigi yang menginspirasi Janet. Quote Danu yang menjadi perbincangan netizen adalah kalimat motivasi, usaha bukan melulu tentang gagal atau berhasil, tapi tentang belajar berjuang untuk hidup, tentang berkembang menjadi seseorang, dan tidak menjadi pengecut. Kalau kita belum berhasil ngelakuin sesuatu, mungkin masih ada ilmu yang belum kita tahu. Pria kelahiran Tasikmalaya 20 Agustus 1987 inilah yang membuat Janet yakin dirinya telah menemukan imam keluarga yang baik. Kalau ada seseorang yang bisa merubah saya mungkin ke arah yang lebih baik, segala macam, dia pasti bakal saya seriusin gitu. Dan ternyata dia orangnya gitu. Dan dengan treatment yang dia punya, dengan sesuatu yang unik, jadi treatmentnya tuh kayak nggak pernah intervensi gitu. Kayak misalkan sholat gitu contohnya ya, dia nggak pernah sholat dong kamu, nggak pernah. Jadi tiba-tiba kayak misalkan udah azan, azan. Kalau azan tandanya apa sih? Apaan sih? Kalau enggak pas misalkan lagi maghrib gitu, saya agak ke toilet terus cuci muka gitu, pasti habis wudhu ya, mau sholat kan. Jadi treatment kayak gitu tuh ya, dan banyak hal lainnya yang bisa bikin oh iya mungkin dia orang yang selama ini saya butuh dan saya cari gitu. Karena semua bukan tentang keinginan gitu ya, tapi tentang ya sosok yang dibutuhkan. Sudah mantap jiwa menuju pelaminan, tapi Janet harus menghadapi kasus harta gono gini dengan Alif. Bahkan karena kesal dengan tuntutan Alif, Janet terpaksa mempidanakan mantan suaminya itu. Gugatan Alif dibalas Janet dengan melaporkan mantan suaminya itu ke Polda Metro Jaya pertengahan Oktober lalu. Tak takut dengan laporan Janet, Alif pun siap dipanggil tim penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya. Beberapa waktu lalu, Alif memperlihatkan barang-barang yang dituduh Janet telah digelapkan oleh dirinya.
Ini motornya ya. Jadi dia bilang kan misalnya penggelapan harta sudah menjual Harley segala macam. Ini motornya masih ada. Fitnah dari mana? Masih ada kok motornya. Alhamdulillah, maksudnya saya pakai motor ini juga kesempatan usaha terbuka. Saya banyak saudara, saya banyak teman yang solid. Jadi memang komunitas itu harus kita jaga gitu. Kita masuk ke dalam komunitas, kita jaga komunikasinya, kita jaga linknya. Itu bisa jadi rezeki juga kok. Kasus hukum boleh berlanjut dan semakin panas, tapi persiapan pernikahan tak boleh kendor sedikit pun. Setidaknya, Janet berusaha memisahkan antara hubungan pribadi dengan kasus hukum yang tengah berjalan. Sambil menuju hubungan yang halal, Janet berusaha memperkuat mentalnya. Ia tak ingin konflik yang terjadi pada pernikahan pertama terulang kembali pada rumah tangganya dengan Danu nanti. Lalu benarkah karena trauma dengan gugatan harta gonogini ini, Janet ingin membuat perjanjian pranikah dengan Danu? Pengennya ya doain tahun ini mungkin, kalau memungkinkan tahun ini, kalau persiapannya semua udah matang, semuanya udah siap. Karena kan banyak banget ya tetek bengek yang harus, ya kita pengen ini jadi acara bahagia kita yang terakhir. Karena setelah kita gagal-gagal dan belajar, semua bagian dari proses. Yang pasti kita udah saling tahu nih dari awal nih, kita udah komit nih. Kita punya trauma yang sama. Kalau kamu mau jalan sama aku, yuk kita buka-bukaan. Apa aja keburukan kamu semua. Wah, ini eksklusif loh. Iya, sumpah. Serius? Apa aja keburukan kamu, ceritain apa aja kamu dulu segala macam. Ya udah, saya juga gitu ceritain semuanya. Saya bukan orang baik, tapi saya tidak munafik gitu. Saya pengen mencoba jadi yang terbaik. Karena dia trauma kan, jadi saya harus ngerti. Karena aku punya traumatik. Kalau kamu mau jalan sama aku, serius sama aku, izinin aku. Ya udah, sok mangga. Dek.